Kisah ini menceritakan seorang bos janda. Tiap hari sering hina OB ganteng, tapi takdir membuatnya jatuh cinta dan menikah. Sebuah kisah nyata tentang kesabaran, kerja keras, dan ketulusan yang mampu mengalahkan kesombongan dan gengsi. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta sore itu mendung. Awan menggantung rendah seolah meniru suasana hati Dewi. Hujan turun pelan, merambat di kaca lantai 16 gedung perkantoran tempat ia bekerja. Bagi sebagian orang, suara rintik hujan adalah alunan yang menenangkan. Tapi bagi Dewi, suara itu seperti lagu duka, mengingatkannya pada hari kecelakaan itu, hari ketika hidupnya berubah selamanya. 3 tahun sudah ia menjadi janda. Sejak suaminya, Rino, meninggal dalam kecelakaan tragis saat perjalanan dinas, Dewi tak pernah benar-benar tersenyum. Ia mewarisi sebuah perusahaan properti yang hampir bangkrut, seorang anak perempuan yang baru berusia 5 tahun, dan luka yang tak pernah sembuh di hatinya. Ia bekerja keras, tanpa ampun, tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membuktikan kepada dunia, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri sendiri. Tidak butuh pria, tidak butuh cinta. Semua lelaki baginya hanya membawa luka. Dan karena itu, kantor menjadi dunianya. Dunia yang ia atur, ia kendalikan. Hingga pagi itu datang. Hari Senin, seperti biasa Dewi datang ke kantor pukul 6.30 pagi. Dia senang datang lebih awal daripada karyawannya. Baginya, itu menunjukkan keteladanan. Tapi pagi itu berbeda. Ketika ia membuka pintu lift lantai 7, ia melihat seorang pria sedang berjongkok, membersihkan tumpahan kopi di depan ruang rapat. Bukan hal yang aneh, kecuali satu hal, pria itu terlalu tampan untuk posisi itu. Rambutnya hitam rapi, wajahnya bersih dengan dagu tajam dan alis tebal. Seragam OB-nya bahkan terlihat seperti setelan fashion yang sedang tren. Dan senyumnya hangat, tapi tidak berlebihan. Dewi memicingkan mata. "Kamu siapa?" Pria itu segera berdiri, menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya Bagas. Office baru. Baru mulai kerja hari ini." "Baru hari pertama, sudah buat kekacauan." Suara Dewi tajam. "Maaf, Bu. Bukan saya yang tumpahkan kopinya. Saya cuma bersihkan." Jawaban yang sopan. Tapi justru itu yang membuat Dewi semakin tidak suka. Terlalu tenang. Terlalu rapi. Terlalu mencurigakan. "CK ganteng banget untuk Kobe. Jangan harap bisa main hati sama karyawan perempuan di sini. Saya nggak suka pria yang sok ramah." Bagas mengangguk. "Saya paham, Bu. Saya cuma mau kerja dengan baik." Dewi tidak menjawab. Ia berjalan melewatinya begitu saja, tapi dalam hati ia kesal, bukan karena Bagas bersalah, tapi karena ia sempat terpaku beberapa detik saat menatap wajah pria itu. Dalam ruang kerjanya, Dewi tak bisa fokus. Ia terus memikirkan satu hal. Kenapa pria seperti itu mau jadi OB? Hari-hari berikutnya, pertanyaan itu tidak juga terjawab, tapi justru bertambah. Bagas bekerja tanpa celah. Ia tiba lebih pagi dari satpam, membersihkan kantor dengan ketelatenan luar biasa, tak pernah bermain HP, tak pernah bergosip. Ia bahkan selalu siap sedia jika ada kebutuhan apapun di setiap lantai. Tak satupun karyawan perempuan yang tak membicarakannya, entah karena wajahnya, atau karena sikapnya yang sangat berbeda dari OB pada umumnya. Dewi hanya mengawasi. Dari balik kaca ruangannya, setiap gerak Bagas terekam di matanya. Ia menolak untuk terkesan. Ia menyangkal rasa penasaran itu. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin pikirannya dihantui oleh kehadiran pria itu. Suatu siang, ia memanggil HRD-nya. "Kenapa kamu terima pria itu? Kamu nggak lihat dia terlalu mencolok?" HRD-nya, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, hanya tersenyum kecil. "Bu Dewi, justru karena dia butuh pekerjaan. Dia sopan, punya sikap baik.
Wajah kan cuma bonus. Lagi pula, siapa tahu Tuhan kirim orang baik lewat cara yang tidak biasa. Dewi menatap jendela. Di luar, hujan kembali turun. Dan entah kenapa, kata-kata, Tuhan kirim orang baik, terngiang lama di kepalanya. Ia memejamkan mata. Ia ingat malam ketika ia bersimpuh di kamar, memeluk anaknya yang demam, menangis dalam diam. Ia tak pernah benar-benar meminta pada Tuhan agar dikirimkan seseorang. Ia sudah cukup. Ia tak ingin berharap. Jika ada satu hal yang menjadi ciri khas Dewi di kantor selain keberaniannya, maka itu adalah ketegasannya yang menusuk. Orang-orang menyebutnya galak, bahkan diam-diam menjulukinya The Ice Widow, janda es, dingin dan tak tersentuh. Tak pernah ada senyum ramah. Tegur sapa pun hanya seperlunya. Bagi karyawan baru, bertemu dengan Dewi adalah ujian mental. Tapi sedikit yang tahu bahwa semua itu hanyalah lapisan tipis dari hati yang sudah lama retak. 3 tahun lalu, di ruang rumah sakit yang sunyi, Dewi duduk di samping ranjang suaminya. Rino sudah tidak bernyawa. Wajahnya pucat dengan selimut putih menutup hingga dada. Kecelakaan tunggal. Rino dalam perjalanan pulang dari luar kota. Katanya hanya ingin mengejutkan Dewi dan anak mereka, Dira. Yang membuat luka itu bertahan lama bukanlah kematiannya. Tapi pesan terakhir yang masuk ke HP Dewi hanya 2 menit sebelum kecelakaan. Sayang, aku minta maaf untuk semuanya. Aku akan jelaskan nanti malam. Aku sayang kamu, walau aku pengecut. Itulah kalimat terakhir. Dan setelah itu, Dewi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ingin Rino akui. Pengkhianatan? Kebohongan? Atau hanya rasa bersalah karena sering meninggalkannya sendiri? Yang pasti, sejak saat itu, dunia Dewi berubah. Ia tak pernah lagi percaya bahwa cinta itu aman. Kini, Dewi menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia tidur hanya 4 jam sehari, membaca laporan keuangan seperti membaca puisi, dan menuntut kesempurnaan dari semua timnya. Tak ada tempat untuk lemah. Tak ada ruang untuk iba. Bagas adalah ujian baru. Setiap kali pria itu muncul, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa goyah. Entah karena senyumnya, entah karena cara dia tidak pernah marah meski sering dihardik. Suatu sore, Dewi melihat Bagas sedang duduk di pojok tangga darurat, mengikat ulang sepatunya yang basah kuyup karena kebocoran air pipa di lantai atas. Baju kerjanya kotor, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak mengeluh. Dewi menghampiri. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk bicara, meski nadanya tetap dingin. Kamu nyaman kerja seperti ini? Bagas menoleh, sedikit kaget, tapi langsung berdiri. Saya? Nyaman, Bu. Selama masih bisa kerja halal dan bantu ibu saya di rumah. Saya bersyukur. Dewi mengerutkan alis. Kamu lulusan apa? Hukum. S1. Kenapa nggak cari kerja yang lebih layak? Bagas tersenyum kecil. Kadang, hidup bukan soal layak atau tidak, tapi soal sabar dan bayar hutang masa lalu. Jawaban itu membuat Dewi diam. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi malam itu, di rumah, ia menatap foto Rino di dinding. Air matanya mengalir pelan. Tak seorang pun tahu, bahkan orang tuanya sendiri, bahwa ia masih menyalahkan diri sendiri atas kematian suaminya. Ia merasa gagal sebagai istri. Ia merasa tidak cukup baik. Dan itulah sebabnya ia tak pernah membuka hati lagi. Karena jika ia jatuh cinta lagi, dan orang itu pergi, ia mungkin tak akan sanggup bangkit kedua kalinya. Namun, dunia ini lucu. Ketika kamu sudah mati rasa, ketika kamu sudah pasrah untuk hidup sendirian, takdir justru mulai menabur bibit di tempat yang paling kamu abaikan. Lewat seorang pria sederhana, dengan seragam lusuh, dan senyum yang tak meminta apapun. Selain kesempatan untuk tetap ada. Hari itu hujan deras sejak pagi. Listrik sempat padam, dan sistem AC kantor rusak. Seluruh tim di lantai 7 gelisah, termasuk Dewi. Ia sedang mengejar tenggat presentasi besar dengan klien asing, dan segala gangguan membuatnya semakin mudah tersulut emosi. Bagas, seperti biasa,
sudah datang sebelum jam 6. Saat kebanyakan orang masih menggeliat di kasur, ia sudah menyeduh teh untuk para OB lainnya, memeriksa setiap sudut ruangan, dan memastikan lantai bersih mengkilap. Ia tahu, pekerjaan kecil kalau dilakukan dengan hati, akan terlihat besar pada waktunya. Namun siang itu, satu kejadian kecil mengubah segalanya. Seorang klien penting dari Korea tiba lebih awal dari jadwal. Dewi belum siap. Proyektor belum menyala karena genset baru hidup beberapa menit. Lantai dekat ruang rapat masih licin karena baru dipel. Dan di tengah kepanikan itulah, salah satu staf marketing, Laras, terpeleset. Suasana jadi kacau. Kertas-kertas berhamburan. Klien bingung. Dan Laras langsung berteriak. Siapa yang ngepel di jam segini? Gila ya? OB-nya tolol banget sih. Semua mata langsung tertuju pada Bagas. Ia berdiri tak jauh dari situ, masih memegang tongkat pel. Matanya membulat, tubuhnya kaku, tak percaya. Tapi ia tak menjawab. Dewi keluar dari ruangannya, melihat keributan itu. Tanpa bertanya banyak, ia langsung memotong suasana. Bagas, kamu pikir ini rumah nenek kamu? Ngepel jam segini saat ada tamu penting? Otak kamu di mana? Bagas membuka mulut, ingin menjelaskan. Tapi suara Dewi memotongnya lagi. Kamu OB. Tugas kamu cuma pel dan bersih-bersih. Nggak usah sok pintar. Fokus sama kerjaan kamu. Jangan ganggu sistem kerja kami yang serius ini. Tinggi. Beberapa orang menunduk. Yang lainnya pura-pura sibuk. Laras mengangkat alis sambil tersenyum puas. Klien hanya menatap bingung. Tapi Bagas diam. Ia mengangguk pelan, menunduk, lalu mundur perlahan keluar ruangan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa saat ia keluar, matanya berkaca-kaca, dan tangannya menggenggam erat tongkat pel itu, seolah menahan sesuatu yang ingin pecah dari dalam dadanya. Malam itu, Dewi duduk di dalam mobilnya setelah lembur. Kantor sudah sepi, hujan kembali turun, dan tiba-tiba, bayangan wajah Bagas muncul di pikirannya. Cara pria itu tak menjawab, hanya menunduk. Entah kenapa, kali ini ia tidak merasa puas. Ia merasa bersalah. Ia buka WhatsApp, ingin mengetik pesan. Tapi tak tahu harus bilang apa. Ia hanya menatap layar, lalu meletakkannya kembali. Di sisi lain kota, Bagas pulang ke rumah petaknya yang sempit. Ia langsung disambut oleh ibunya yang sedang terbatuk-batuk. Gimana kerjaan hari ini, Gas? Bagas tersenyum kecil. Ia mengulurkan kantong berisi buah dan obat. Lumayan, Bu. Hari ini, saya belajar untuk lebih kuat. Pagi berikutnya, Bagas tetap datang seperti biasa. Tak ada keluhan. Tak ada protes. Tapi sesuatu di matanya berubah. Sedikit lebih suram, sedikit lebih kaku. Dan dari balik kaca ruangannya, Dewi melihat itu, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apa aku sudah terlalu kejam? Pukul 22.47. Kantor sudah sepi. Lampu di beberapa lantai sudah padam. Hanya suara hujan deras di luar jendela yang terdengar samar dari dalam ruang kerja Dewi. Di depan laptopnya, ia masih memeriksa laporan proyek merger. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan pikirannya nyaris pecah. Hari itu terasa begitu panjang. Dan tanpa disadari, hari itu juga adalah hari ulang tahun Rino, suaminya yang telah tiada. Tak ada perayaan. Tak ada kue. Tak ada pelukan. Hanya keheningan dan rasa bersalah yang kembali menyelinap. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari luar ruangannya. Bukan suara manusia, tapi suara seperti anak kecil menangis. Dewi berdiri, bingung. Bukankah kantor sudah kosong? Ia membuka pintu ruangannya perlahan, lalu mengikuti suara itu yang makin jelas. Hingga ia sampai di ruang lobi belakang, di mana sofa tua biasa digunakan staf lembur untuk istirahat. Dan di sana, ia melihat Dira, anaknya, yang ternyata tertidur di sudut sofa dengan tubuh menggigil. Di sampingnya, duduk Bagas, meletakkan jaketnya di atas tubuh si kecil, sambil membacakan buku bergambar dengan suara lirih.
Dewi terdiam di ambang pintu. Nafasnya tercekat. Beberapa jam sebelumnya, Dira dibawa sopir dari rumah karena neneknya mendadak pingsan dan harus dibawa ke IGD. Karena Dewi terlalu fokus bekerja, ia tak sadar bahwa ponselnya dalam mode diam. Bagas, yang kebetulan sedang membersihkan lorong bawah, melihat Dira duduk sendirian di dekat lift dengan wajah ketakutan. Sopirnya minta izin sebentar ke toilet dan tidak kembali. Dira ketakutan, menangis lirih. Bagas tak berpikir panjang. Ia mendekat, jongkok pelan. "Dek, kamu anaknya Bu Dewi, ya?" Dira mengangguk pelan, sambil menyeka air mata. "Aku takut." Ibu nggak jawab HP. Bagas tak berani langsung membawa Dira ke ruang kerja Dewi. Ia tahu Bu Dewi sedang dalam tekanan besar. Maka ia memilih hal paling manusiawi yang bisa ia lakukan. Ia menemani, menjaga, menenangkan, tanpa niat pamer, tanpa keinginan untuk nunjukin diri. Dewi akhirnya menghampiri mereka. Bagas langsung berdiri gugup. "Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud lancang. Tapi tadi Dira sendirian. Sopirnya belum kembali." Dewi mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Bagas. Matanya berair. Ia menatap jaket lusuh yang menyelimuti tubuh anaknya. Lalu menatap pria yang beberapa hari lalu ia hina habis-habisan. "Terima kasih." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tulus. Itulah pertama kalinya Dewi berterima kasih kepada Bagas. Dan pertama kalinya, Bagas melihat senyum di wajah wanita itu. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum kemenangan, tapi senyum yang patah. Malam itu, Dewi mengantar Dira pulang sendiri. Dalam perjalanan, Dira bertanya polos, "Bu, Obe yang tadi baik banget ya? Dia kayak papa. Suka baca cerita kalau aku takut." Kalimat itu menghantam hati Dewi lebih keras dari apapun. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata. Dan dalam hatinya yang rapuh, ia bertanya, apa mungkin orang yang paling kita hina, justru yang dikirim Tuhan untuk menyembuhkan kita? Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Sejak Dewi melihat Bagas menjaga Dira dengan lembut, sabar, dan tulus, ada sesuatu dalam dirinya yang tak lagi sama. Ia masih galak, tapi tak lagi sembarangan bicara. Ia masih dingin, tapi pandangannya pada Bagas kini mengandung rasa ingin tahu yang tak bisa dibantah. Setiap pagi, Dewi memperhatikan Bagas dari balik kaca ruangannya. Cara ia menyapa satpam dengan senyum, cara ia membantu resepsionis yang kesusahan mengangkat galon, cara ia melipat koran dan menyelipkan pesan motivasi kecil di balik meja pantry, semua dilakukan dengan hati. Dan akhirnya, pada suatu sore yang sunyi, Dewi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Bagas," panggilnya lewat interkom. "Datang ke ruangan saya. Sekarang." Bagas kaget. Ia baru saja selesai mengepel. Tangannya masih basah. Tak lama kemudian ia mengetuk pintu, masuk dengan langkah sopan dan tenang. Tapi di matanya ada kekhawatiran. Ia pikir, ia salah lagi. Dewi menunjuk kursi. "Duduk." Bagas menurut. Suasana sunyi. Hanya suara AC dan detik jam dinding. "Kenapa kamu kerja di sini?" tanya Dewi langsung. "Kamu lulusan hukum. Kamu bisa jadi staf, bukan OB." Bagas menatap meja. Ia tampak ragu, tapi akhirnya menghela napas. "Saya pernah hampir jadi jaksa, Bu. Lulus cum laude dari Universitas Negeri. Tapi, saya menyerah sebelum sampai sana." "Kenapa?" tanya Dewi, lebih pelan kali ini. Bagas menunduk. Lalu perlahan ia menjawab. "Ayah saya dipenjara karena kasus korupsi. Nama keluarga kami hancur. Waktu itu saya sedang magang di kantor hukum. Begitu tahu saya anak Pak Indra, mereka coret nama saya. Saya dilabeli anak maling. Saya sempat marah. Sempat ingin pergi dari semuanya. Tapi yang paling terpukul, ibu saya." Suaranya mulai bergetar. Tapi ia lanjut. "Ibu saya stroke ringan. Semua teman menjauh.
Rumah kami disita. Saya putus tunangan karena orang tua mantan saya nggak mau anak mereka nikah sama. Sampah. Akhirnya, saya berhenti kejar karir. Saya kerja serabutan, jualan di pinggir jalan, sampai akhirnya dapat lowongan jadi OB di sini. Hening. Dewi menatapnya dalam-dalam. Ia tak menyangka. Sosok yang sering ia hina, justru menyembunyikan luka sebesar itu, dan masih bisa tersenyum setiap hari. Kenapa kamu masih bisa kelihatan tenang? Tanyanya lirih. Bagas tersenyum kecil. Tapi kali ini, senyumnya mengandung luka yang indah. Karena kalau saya marah, dunia nggak akan berubah. Tapi kalau saya sabar, saya masih bisa bantu ibu saya bangkit. Dan saya percaya, Tuhan nggak tidur. Dewi menunduk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa kecil di hadapan seseorang, bukan karena status, tapi karena kekuatan hatinya. Ia sadar, ia telah salah menilai. Dan lebih dari itu, ia mulai mengagumi pria itu. Hari-hari setelah itu, Dewi mulai berubah. Ia tak lagi bersikap dingin kepada Bagas. Bahkan beberapa kali, ia mengizinkan Bagas makan di pantry karyawan, bukan di gudang belakang. Dan sesekali, ia sengaja meninggalkan cemilan di meja pantry dengan catatan kecil. Untuk yang selalu sabar. Terima kasih telah tetap tersenyum. Bagas tahu tulisan itu dari siapa. Tapi ia tak pernah menyebutkannya. Ia hanya tersenyum. Hari itu, semua terasa biasa. Dewi datang pagi seperti biasa. Senyum kecil di wajahnya muncul untuk pertama kali di lift karena ia melihat Bagas sedang membantu Dira mengikat tali sepatu. Ia bahkan membalas sapaan resepsionis dengan anggukan ringan. Entah mengapa, pagi itu terasa damai. Tapi damai itu hanya ilusi sebelum badai. Pukul 9.27, notifikasi dari ban masuk ke emailnya. Pembekuan aset sementara, PT Adi Wijaya Abadi. Dewi mengernyit. Ia pikir sistem salah. Namun 2 menit kemudian, telepon berdering. Ini bukan kesalahan. Bu Dewi, kami dari tim audit internal. Ada penemuan pengalihan dana proyek pembangunan villa di Bogor. Nilainya 8,2 miliar. Dan semuanya tidak tercatat resmi. Kami mohon ibu segera ke kantor pusat. Dewi terpaku. Tangannya gemetar. Ia tahu proyek itu. Itu proyek yang ditangani oleh tangan kanannya, Yuda, Direktur Keuangan. Orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. 2 jam kemudian, kantor pusat gempar. Semua rekening perusahaan dibekukan. Proyek-proyek dihentikan. Berita menyebar ke media. Skandal keuangan guncang PT Adi Wijaya Abadi, diduga ada korupsi internal. Dewi dibanjiri panggilan, tuntutan, dan kekecewaan. Yang lebih menyakitkan, orang-orang yang selama ini mendekat karena kekuasaan, menghilang satu persatu. Laras diam-diam mengajukan resign. Yuda kabur. Investor membatalkan kontrak. Rekanan memutuskan kerjasama. Dewi, wanita yang selalu tampak tegak, kini berdiri sendirian. Malam itu, Dewi duduk di ruang rapat kosong, lampu setengah mati, wajah tertutup kedua tangannya. Ia sudah menelepon semua orang yang bisa ia andalkan. Tak ada yang datang. Kecuali satu orang. Bu. Suara lembut itu datang dari pintu. Dewi mengangkat wajahnya. Matanya merah. Di sana, berdiri Bagas, dengan tangan membawa 2 gelas teh hangat dari pantry. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi minum ini dulu, Bu. Panas-panas. Dewi menatapnya. Dan menangis. Tangis yang bukan sekadar air mata. Tapi tangis patah. Tangis manusia yang tak sanggup pura-pura kuat lagi. Kenapa kamu datang? Yang lain pergi. Aku ini gagal. Gas. Semua hilang. Bagas duduk perlahan di seberangnya. Karena saat semua pergi, mungkin itu cara Tuhan menunjukkan siapa yang memang pantas tinggal. Suasana hening. Tak ada pelukan. Tak ada gombalan. Hanya 2 manusia. Duduk bersama dalam diam. Saling tahu bahwa di titik paling gelap,
Kehadiran sederhana bisa jadi cahaya. Hari-hari berikutnya jadi neraka. Media terus menghantam. Karyawan dipecat massal. Mobil dinas dijual. Rumah kantor disita. Dan di masa-masa itulah, Bagas tak pernah pergi. Ia datang meski tak dibayar. Ia membersihkan ruangan-ruangan kosong tanpa diminta. Ia menjaga Dira saat Dewi harus rapat dengan pengacara. Ia bahkan mengantar Dewi ke pengadilan saat ia harus dimintai keterangan sebagai saksi utama. Dan Dewi? Ia sadar. Cinta itu bukan soal siapa yang datang saat kamu di puncak. Tapi siapa yang tetap ada saat kamu hancur. Semenjak perusahaan hampir bangkrut dan seluruh dunia seperti menjauh dari Dewi, kantor berubah menjadi gedung kosong yang hanya menyimpan gema masa lalu. Banyak ruangan sudah tak berpenghuni. Meja-meja penuh debu. Hanya ruangan utama dan satu ruang rapat kecil yang masih digunakan sesekali. Tapi, ada satu hal yang tetap. Seseorang yang tak pernah berubah. Tak pernah pergi. Bagas datang setiap hari. Walau kini tak ada gaji. Tak ada jam kerja. Tak ada supervisor. Tiap pagi, ia menyapu halaman depan gedung kantor. Ia merawat tanaman-tanaman kering yang dulu selalu diabaikan. Ia bahkan memperbaiki wastafel rusak di kamar mandi wanita. Padahal tak ada yang menyuruhnya. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Dewi suatu hari dengan suara nyaris putus. "Karena tempat ini sudah seperti rumah buat saya," jawab Bagas, menunduk. "Dan rumah nggak ditinggalin cuma karena gentengnya bocor, kan?" Tak lama kemudian, Dewi mulai menerima surat tagihan pribadi. Rumah yang ia tinggali bersama Dira, hasil warisan Rino, ternyata punya cicilan tersembunyi yang selama ini ditutup-tutupi oleh Yuda, sang mantan direktur keuangan. Ia hampir kehilangan tempat tinggal. Dan tepat saat ia bingung mencari jalan, Bagas datang membawa map. "Bu, saya sudah hubungi teman saya yang dulu kerja di BPN. Ternyata masih bisa diurus renegosiasi cicilannya. Ini suratnya. Kalau ibu mau tanda tangan." Dewi menatap map itu. Air matanya menggenang. Bukan hanya karena bantuan itu, tapi karena Bagas selalu tahu saat ia sedang di titik terendah. Dan selalu datang diam-diam, tanpa diminta. Suatu malam, saat hujan deras, Dewi sakit demam tinggi. Dira panik. Ia menelepon satu-satunya orang yang bisa ia pikirkan. Ia datang 20 menit kemudian, basah kuyup, membawa bubur ayam hangat dan termos teh jahe. Ia duduk di ruang tamu kecil, memeriksa suhu Dewi, lalu dengan perlahan-lahan. "Saya nggak dokter, Bu, tapi kadang, yang kita butuh bukan obat mahal. Tapi ada yang jagain kita, walau cuma duduk diam." Malam itu, Dewi menangis dalam tidur. Untuk pertama kalinya. Bukan karena lelah, tapi karena bahagia sekaligus takut. Beberapa hari kemudian, Dewi diam-diam masuk ke ruang administrasi lama dan menemukan lembaran usang yang mengejutkannya. Slip gaji Bagas. Tapi di pojoknya ada catatan dari Bagas sendiri, tertulis dengan pulpen. Potong 30% untuk bantu dana sosial karyawan cleaning yang dipecat. Ia gemetar membaca itu. Bahkan saat ia dihina, saat ia disalahkan, Bagas tetap memberi. Dalam diam, dalam tulus. Dan akhirnya, saat Dira bertanya di suatu sore, "Ibu, kenapa Om Bagas nggak pernah marah?" Dewi menjawab dengan suara pelan, hampir seperti kepada dirinya sendiri. "Karena Om Bagas bukan hanya kuat, tapi karena dia ikhlas." Hari itu, langit begitu cerah, tapi di hati Dewi, ada badai yang tak terlihat. Setelah berbulan-bulan berjuang sendirian, mempertahankan sisa-sisa perusahaan yang hampir ambruk, menghadapi gugatan hukum yang seolah tak habis, dan terus berpura-pura kuat di depan anaknya, akhirnya semuanya mencapai batas. Siang itu, pengadilan memutuskan bahwa aset pribadi Dewi sah disita untuk menutupi tanggungan perusahaan. Termasuk rumah kecil tempat ia dan Dira tinggal. Itu adalah rumah terakhir. Tempat semua kenangan tentang Rino, foto keluarga di rak buku, lukisan tangan Dira di dinding, surat-surat lama yang masih ia simpan diam-diam di dalam lemari. Dan semua akan hilang. Hanya dalam waktu 30 hari.
Dewi pulang ke kantor kecilnya yang tersisa. Satu ruangan di pojok bangunan kosong. Ia masuk, mengunci pintu, lalu duduk di lantai. Ia menangis. Bukan tangis anggun, bukan tangis diam, tapi tangis hancur, seperti seseorang yang kehilangan seluruh jiwanya. Tak ada staf, tak ada sekretaris, tak ada rekan, tak ada siapa-siapa, kecuali satu orang. Tanpa suara, Bagas mengetuk pintu pelan. "Bu, saya lihat dari CCTV, ibu belum pulang. Saya bawain makan." Tak ada jawaban. "Bu, saya nggak akan masuk kalau ibu nggak izinkan." Tapi tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Dewi berdiri di baliknya. Wajahnya bengkak, matanya merah, rambutnya acak-acakan. Ia tidak lagi seperti bos. Ia tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan sebelum Bagas sempat berkata apapun, Dewi memeluknya. Erat, kuat, dengan tubuh gemetar. "Aku capek, Gas. Aku capek banget. Aku udah nyoba kuat. Tapi aku gak bisa lagi. Aku gak punya siapa-siapa lagi." Tangisnya pecah. Dan Bagas tak berkata apapun. Ia hanya memeluk balik. Membiarkan tangis itu tumpah. Membiarkan wanita yang selama ini berdiri paling tegak. Akhirnya menyenderkan dirinya di bahu seseorang. Beberapa menit berlalu dalam diam. Dan saat tangis itu mulai mereda, Bagas berkata dengan suara paling pelan dan dalam. "Kalau ibu capek, biar saya yang bantu jalanin sedikit sisanya. Saya tahu saya cuma OB, tapi saya janji, saya nggak akan ninggalin." Malam itu, mereka duduk di lantai ruang kantor, makan nasi bungkus yang Bagas bawa dari warteg. Tanpa kursi, tanpa formalitas. Hanya dua orang yang pernah saling benci. Kini duduk bersama, dalam keheningan, yang terasa lebih hangat dari apapun. Keesokan paginya, Dewi datang ke kantor dengan rambut terikat rapi, kemeja putih bersih, dan mata yang masih sembab. Tapi ia tampak bangkit. Karena malam itu, di pundak seseorang yang pernah ia hina, ia menemukan tempat untuk pulang. Bagas sudah lama memendam perasaan pada Dewi. Setiap kali melihatnya, hatinya berdebar tak karuan. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia akhirnya memutuskan untuk melamar Dewi secara langsung. Namun, kenyataan yang diterimanya jauh dari harapan. Di sebuah sore yang cerah, Bagas mengajak Dewi duduk di taman kecil dekat rumahnya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan cincin sederhana yang sudah lama ia simpan, dan berkata dengan suara bergetar, "Dewi, aku ingin kita bersama. Maukah kau menikah denganku?" Dewi terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Namun bukan karena bahagia. "Bagas, aku tak pantas untukmu," jawabnya pelan, mencoba menahan air mata. "Aku masih punya banyak luka dan beban yang belum bisa aku selesaikan. Aku takut kalau aku menerima, nanti aku malah menyakitimu." Bagas terkejut. Hatinya sesak. Ia tak menyangka bahwa penolakan ini bukan karena alasan yang sederhana, tapi karena Dewi merasa dirinya tak layak dicintai. Ia mencoba meyakinkan, "Aku mencintaimu apa adanya, Dewi. Aku mau kita jalani bersama, saling bantu melewati semua itu." Namun Dewi tetap dengan keputusan hatinya. Ia takut luka-lukanya malah jadi beban bagi Bagas. "Aku butuh waktu, Bagas. Waktu untuk sembuh dan percaya lagi." Meski sakit, Bagas menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga memberi ruang bagi yang dicintai untuk menemukan dirinya sendiri. Dalam hati, Bagas berjanji akan tetap ada untuk Dewi, menunggu sampai saat dia siap. Setelah melewati perjalanan panjang penuh liku dan perjuangan, akhirnya hari yang dinantikan tiba. Dewi dan Bagas, yang dulu pernah menghadapi badai penolakan dan keraguan, kini berdiri berdampingan di pelaminan dengan hati yang penuh harapan dan cinta. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela, menerangi ruangan yang dipenuhi oleh keluarga, sahabat, dan tetangga yang datang memberikan restu. Dewi terlihat anggun dalam balutan kebaya putih dengan sulaman halus,
sementara Bagas tampak gagah mengenakan jas hitam yang rapi. Suasana begitu hikmat dan haru. Tak sedikit yang meneteskan air mata bahagia, menyaksikan cinta yang dulu rapuh kini tumbuh menjadi ikatan suci yang kuat dan tulus. Ketika prosesi ijab kabul berlangsung, suara Dewi bergetar namun penuh keyakinan saat mengucapkan kalimat sakral. Bagas menatapnya dengan mata berbinar, meyakinkan dirinya bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Pernikahan ini bukan hanya tentang dua insan yang bersatu, tapi juga tentang penyembuhan luka lama yang pernah mereka bawa. Dewi yang dulu penuh ketakutan kini belajar untuk membuka hati sepenuhnya, sementara Bagas yang selalu sabar membuktikan bahwa cinta bisa menjadi obat dari segala duka. Setelah prosesi selesai, di balik tawa dan salam-salaman, Dewi menggenggam tangan Bagas erat-erat. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya tanpa syarat. Bagas pun tak kalah bahagia. Ia berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga, mencintai, dan menjadi sandaran bagi Dewi, apapun yang terjadi di masa depan. Malam itu, pesta pernikahan berlangsung meriah dengan kehangatan keluarga dan teman-teman. Lagu-lagu penuh makna mengalun, menyatukan semua hati dalam satu irama kebahagiaan. Cinta mereka telah menyembuhkan, bukan hanya diri mereka sendiri, tapi juga menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati mampu melampaui rintangan, menguatkan jiwa, dan membawa kebahagiaan yang tulus. Kisah ini menceritakan seorang bos janda, tiap hari sering hina